Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Selina Putri, NPM 2300028 dari kelas A2 Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian I/O device. I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Tugas dari sistem kontrol I/O yang pertama memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga, mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Yang keempat, menyiapkan berkas penggunaan input atau output telah selesai. Konsep perangkat keras I/O terdapat 3 konsep perangkat keras, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat input yang dimasukkan dan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya yaitu keyboard. Merupakan piranti masukan yang terdiri dari kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Keyboard juga memberikan kemudahan bagi user untuk memberikan perintah yang diperlukan apabila menekan kombinasi antara karakter yang ada pada keyboard dan tombol-tombol tertentu. Berikutnya ada mouse. Piranti memasukkan dengan berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara tepat. Yang ketiga ada scanner, berfungsi untuk menyalin atau mengcopy file dokumen baik berupa teks atau gambar menjadi teks atau gambar digital. Selanjutnya ada barcode, berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak atau garis-garis vertikal tipis dan tebal. Yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Biasanya barcode ini ditemukan pada kemasan makanan, minuman, buku, alat elektronik, serta produk yang lain. Biasanya barcode ini memudahkan kasir yang ada di toko swalayan atau departemen store untuk mengidentifikasi suatu barang yang dibeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat input tidak langsung yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya yaitu key to card. Key to card atau key punch adalah salah satu masukan paling tua. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk media punched card. Bila digunakan beberapa unit alat key punch, maka dapat dilakukan pembagian tugas merubah data dari sumber data ke dalam bentuk kartu plong. Kumpulan kartu plong selanjutnya dapat dibacakan ke komputer untuk diproses melalui card reader. Yang kedua, key to tape. Alat ini memungkinkan operator untuk merekamkan data ke media penyimpanan luar pita magnetik sebelum diproses ke CPU. Data yang tersimpan di pita magnetik diproses ke CPU dapat dibacakan ke komputer lewat alat pembaca pita magnetik. Yang ketiga, key to disk. Seperti key to card, maka key to disk memungkinkan operator untuk merekam data dahulu ke media simpan luar, misalnya disket. Data yang disimpan dalam disket dibaca di CPU lewat floppy disk drive. Yang kedua, perangkat proses. Perangkat proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk, sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Yang pertama, CPU.
merupakan tempat pemrosesan instruksi program, biasa disebut dengan mikroprosesor, terdiri dari unit kendali dalam kurung kontrol unit, unit aritmatika dan logika, simpanan register. Selanjutnya ada main memory, terdiri dari register. Main memory adalah memori yang dapat diakses dan bersifat volatile. Selanjutnya ada ROM, adalah memori yang hanya dapat dibaca bersifat non-volatile. Dan simpanan luar dalam kurung external memory. Yang ketiga, perangkat output. Output device yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi, yang termasuk perangkat output diantaranya alat keluaran juga dapat berbentuk, yang pertama hard copy device, yang kedua hard copy device, yang kedua soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan grafik atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umumnya dipergunakan adalah printer. Selain itu juga dikenal plotter, yaitu alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan fan plotter. Yang fan plotter, printer, plotter, soft copy device, speaker, prinsip perangkat keras I/O. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari I/O beserta pengertiannya. Fungsinya yang pertama sebagai transfer data. Fungsi paling dasar dari input-output port adalah mentransfer data dari perangkat eksternal ke perangkat utama input dan sebaliknya output. Misalnya ketika kita mengetik di keyboard, data dianggap sebagai input, sedangkan ketika hasil cetakan keluar dari printer itu dianggap sebagai output. Yang kedua, koneksi perangkat. Input-output port memungkinkan koneksi fisik antara perangkat eksternal dan perangkat utama. Melalui port ini, perangkat seperti printer, monitor, atau mouse dapat terhubung dengan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, komunikasi dengan perangkat luar. Input-output port memungkinkan perangkat utama berkomunikasi dengan perangkat luar, seperti perangkat USB, ponsel pintar, kamera, digital, dan perangkat lainnya. Dengan adanya input-output port, perangkat ini dapat berbagi data dan sumber daya dengan perangkat utama. Yang keempat, kontrol dan pengaturan. Input-output port juga berfungsi untuk mengontrol dan mengatur perangkat eksternal. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan input-output port untuk mengendalikan volume speaker untuk pengaturan kecerahan layar monitor. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.